A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya. Agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualan. Kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi kita, Allah fasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga insya Allah kita semua masih memiliki dan diberikan keleluasaan di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, di dalam kita mengantarkan doa-doa, memohon kepada Allah dibukakan pintu rahmat, barokah, hidayah dan ridhonya kita semua. Maka kita berupaya pula untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu dengan sama-sama kita saling ajak mengajak dan mengingatkan terutama diri kita pribadi, agar kita dapat menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita akan menyadari, melihat, dan mensyukuri bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku dan melekat di dalam kehidupan kita, semuanya hanyalah atas kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan kita, tetapi Allah memelihara kita, melindungi kita, memenuhi kebutuhan kita, menyayangi kita. Ar-Rahmanur Rahim. Dan termasuk pula di dalam kegiatan yang kita laksanakan setiap pagi seperti ini, hanyalah kehendak Allah yang membuat kita bisa hadir di forum ini, yang membuat kita bisa leluasa. Bukan dikarenakan kita sehat, bukan dikarenakan jaringan kita bagus, bukan dikarenakan fasilitas kita lengkap, dan bukan pula dikarenakan kita menginginkannya, tetapi Allah mentakdirkannya. Allah mantapkan hati kita sehingga bersama-sama kita berpuluh dan beratus hari ini menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan pertama dan utama kita di dalam menyongsong langkah-langkah berikutnya di dalam kehidupan hari ini dan esok. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan rasa syukur kepada Allah atas semuanya ini. Kita memohon semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi,
sebagai bagian dari cara kita sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, berkah, hidayah, dan ridhonya melalui pembacaan, baik ketika kita melantunkan ataupun mendengarkannya. Kita berharap semoga melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca setiap pagi ini, terus menjadi cara kita berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun, meminta maaf, menyesal dan bertaubat atas segala dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian, termasuklah maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Semoga Allah menghapuskannya, semoga Allah memaafkannya, dan semoga Allah pun membukakan pintu rahmat bagi kita semuanya. Dan termasuk pula tentunya melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini. Kita pun memohon kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah. Sehingga apa yang kita baca dan kita dengarkan menjadi sesuatu yang memberikan kesan mendalam. Dan semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga pula kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikan segala kebaikan yang kita dapati di dalam ayat-ayat ini sebagai petunjuk, lentera, penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan, sampai nanti dengan satu waktu di mana Allah telah menetapkannya, yaitu waktu yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, ketika setiap kita harus kembali kepada Allah satu persatu. Sebagaimana Allah telah menegaskannya ketika saat itu tiba. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang batas waktu kita, maka tidak bisa dimajukan ataupun dikemudiankan sesaat pun. Apalagi kalau seandainya kita menyadari, Bapak dan Ibu, kita tidaklah muda lagi. Dan boleh jadi sebagian besar dari kita, termasuk saya sendiri, sudah melebihi dari batas umur yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejatinya kita sudah berada dalam antrian, Bapak dan Ibu, untuk pulang kepada Allah. Hanya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui pada urutan keberapakah kita saat ini. Namun sebagaimana yang kita dapati di seputar kita, bahwa tidak ada seorang pun yang menyangka kapan saat kepulangannya, meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Dan betapa kita mendapati dalam kehidupan ini, walaupun diiringi dengan sakit berat sekalipun, ketika datang waktunya, pasti mengejutkan, terutama bagi kita yang mendapat berita bahwa salah seorang itu kembali kepada Allah. Sehingga kita berdoa kepada Allah, semoga kita benar-benar di dalam forum ini, di dalam doa-doa yang kita hantarkan setiap pagi, yang sejatinya utamanya adalah kita membaca doa, memohon kepada Allah sebetulnya. Maka kita memohon kepada Allah agar ketika saat itu tiba, kita dikembalikan benar-benar dalam keadaan baik, dalam keadaan terbaik, dalam limpahan kasih sayang dan rahmat Allah untuk kita. Kita kembali dalam keadaan Allah ridho. Kita kembali pula kepada Allah dalam keadaan kita pun sukacita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlipat ganda bahagianya yang kita dapati dibandingkan ketika kita masih kecil dahulu. Ketika kita pulang sekolah, akan pulang, dan kita menjumpai ayah dan ibu kita. Betapa gembiranya tentunya saat itu. Maka semoga kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui seluruh kegembiraan yang kita dapat dari seluruh kegembiraan dan kebahagiaan ketika kita pulang yang Allah telah latih kita. Setiap hari kita pulang di dalam kehidupan ini. Maka semoga pada puncak kepulangan nanti, kita menjadi bagian dari hamba Allah yang tidak kaget, yang tidak terperanjat, namun Allah hadirkan hati yang lapang, hati yang tenang, sebagaimana Allah telah menghimbau kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa pula
kita sampaikan kepada junjungan kita, penghulu para nabi dan rasul, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa kita bisa mendapati pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah keindahan, kelembutan, kesantunan, keramah tamahan, kesabaran, kasih sayang, meskipun kepada orang yang tidak menyukainya sekalipun. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini, di tengah kita terus berupaya memohon kepada Allah semoga untuk kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk terus menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah, untuk mendapatkan mutiara-mutiara keindahan akhlak itu. Maka saya ingin sekali Bapak dan Ibu bersama-sama kita sepenuh hati secara seksama mendapati bahwa bagaimana di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah merupakan sosok kekasih Allah yang mengenyampingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umum, dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berupaya melaksanakan, memberi contoh dan keteladanan di dalam menghilangkan kesusahan dari orang yang tidak mampu dalam berbagai bentuk kehidupannya, baik secara materi, ataupun secara fisik, ataupun ilmu pengetahuan, ataupun kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Maka sebagaimana kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan kepada kita yang menjadi latar belakang dari indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Sebagaimana disampaikan dan diuraikan oleh seorang ulama yang memiliki penuturan yang begitu indahnya, yaitu ulama Muhammad Ali Al-Hashimi dalam bukunya yang sangat terkenal, Kepribadian Seorang Muslim dan Kepribadian Seorang Muslimah. Maka disampaikannya bahwa seorang muslim sejati bersifat dermawan, bergaul dengan baik, berakhlak terpuji, segera menghilangkan kesulitan orang yang susah, melaksanakannya semata-mata karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada ayat 280 pada surah Al-Baqarah itu. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Nah, sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam menghendaki agar seorang muslim menjadi manusia sebelum orang yang punya hak. Maka apabila ia melihat saudaranya yang berhutang dalam kesulitan, ia pun menerima uzurnya, halangannya, dan memahami kesulitan yang dihadapinya, lalu ia pun menangguhkannya ke waktu yang lain. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menangguhkan orang kesulitan atau membebaskan hutangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaunginya pada hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya, di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Dan begitu pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Badri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang sebelum kalian dihisab, maka tidak didapatkan kebaikan baginya sedikit pun, kecuali ia pernah bergaul dengan manusia, sementara dirinya adalah orang yang berada. Ia menyuruh para pembantunya memaafkan orang yang dalam kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kami lebih berhak dari dia dengan hal tersebut, maka
maafkanlah. Dan pada bagian akhirnya dari Huzaifah radhiyallahu an berkata, Allah Subhanahu wa taala didatangi oleh salah seorang hambanya yang diberi harta oleh Allah. Dia berkata padanya, "Apa yang engkau lakukan di dunia?" Maka ia berkata, dan mereka tidak bisa menyembunyikan ucapan apapun dari Allah sesungguhnya. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memberiku harta dan aku berjual beli dengannya. Di antara kebiasaanku adalah memaafkan. Aku mempermudah bagi orang yang berada dan menangguhkan orang yang kesulitan." Maka Allah pun berkata, "Aku lebih berhak terhadap hal itu daripadanya. Maafkanlah hambaku." Maka Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Ansari berkata, demikianlah kami mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa banyak sekali sesungguhnya hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan keutamaan dan kemuliaan ketika kita bisa menjalani kehidupan ini. Tidak hanya egois kita memperhatikan kepentingan diri pribadi kita ataupun keluarga, namun sesungguhnya pintu dibukakannya pintu rahmat yang seluas-luasnya. Pintu cinta Allah yang luar biasa adalah melalui kecintaan dan kepedulian kita kepada orang yang berada di seputar kita, terutama mereka-mereka yang membutuhkannya, anak yatim dan duafa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Boleh jadi tidak berupa harta, tetapi mereka membutuhkan boleh jadi ide-ide dan kreativitas serta inspirasi yang bisa kita berikan kepada mereka. Bukankah pada hakikatnya segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita adalah merupakan amanah dari Allah, baik berupa kesehatan, baik berupa harta, baik berupa pengetahuan, baik berupa kekuatan tenaga, baik begitu banyaknya orang yang berada di seputar kita. Itu hanyalah pinjaman dari Allah. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Maka kalau seandainya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk kita semuanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dengan ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati pada pagi hari ini. Ini beberapa mutiara kehidupan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan di dalam usia kita yang sudah senja ini, Bapak dan Ibu, mari memperbanyak ruang kepedulian kita. Jangan terlalu fokus kita kepada diri kita sendiri, merasa sedih dan kecewa kalau seandainya kita tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang yang berada di seputar kita. Namun sebaliknya kita bertanya, sudah sejauh manakah kepedulian kita kepada orang-orang yang berada di seputar kita? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita semuanya, barang siapa memberikan kemudahan kepada seorang anak manusia, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya pada kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maka siogianya kita pun melakukan introspeksi, bermuhasabah yang banyak. Kalau seandainya kita mendapatkan kesulitan dan banyak sekali kegalauan di dalam kehidupan ini, bersama-sama kita merundukkan hati kita di hadapan Allah. Jangan-jangan hal ini dikarenakan belum banyak, atau boleh jadi belum ada keikhlasan di dalam diri kita untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama kita, termasuk kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Dan baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya pula kita mengikuti atas apa yang telah Allah titahkan untuk kita semuanya. Ketika Allah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah menyampaikan
bahwa Allah bersama para malaikatnya senantiasa menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menghimbau hanya khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah menghimbau kita semuanya orang beriman untuk senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Dan Allah pun menyampaikan bahwa pintu gerbang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, Allah akan bukakan pintu cinta dan pintu ampunannya bagi kita. Ada persyaratannya. Ketika Rasulullah dimintakan fattabi'uni, Rasulullah diminta menyampaikan kepada kita semuanya, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran bagi kita untuk sepenuh hati mengikuti atas apa-apa yang telah disampaikan, yang telah dicontoh dan teladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu pula Allah bukakan pintu cinta dan rahmat serta ampunan dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Mari bersama-sama Ibu sekalian kita sepenuh hati menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Setiap pagi pula Bapak dan Ibu, kita terus berdoa dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita untuk menjadikan forum kebersamaan kita dalam ikatan tali silaturahim antara kita semuanya, yang tiada lain persaudaraan kita di dalam forum ini melainkan kita berada dalam posisi yang sama, memohon cinta Allah, memohon semoga kita semakin didekatkan kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, dan termasuk pula di dalam kita menyampaikan persembahan dan kado terbaik setiap pagi untuk ayah dan ibu kita semuanya. Bukan hanya ayah dan ibu kita sendiri, tetapi ayah dan ibu seluruh peserta yang berada dalam forum ini. Betapa Bapak Ibu sekalian, kita mengalami sebetulnya banyak sekali kehilangan kesempatan di dalam interaksi dengan ayah dan ibu kita, semasa mereka masih berada di seputar kita. Namun bersama-sama kita menyikapi Bapak Ibu sekalian, kesadaran bahwa betapa minimnya atas apa yang telah kita lakukan, atau bahkan boleh jadi pada masa kehidupan mereka sempat menetes air mata mereka, atau boleh jadi mereka sempat bermunajat kepada Allah memohon agar kita menjadi putra-putri yang semakin baik dan lebih baik lagi. Tidak hanya taat kepada Allah, tetapi berbakti dan santun pula kepada mereka. Maka sama-sama kita menjadikan setiap pagi ini Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dan cara kita untuk mengisi segala kekosongan dan kekurangan di dalam pengabdian kita kepada ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan bahkan Allah mengajarkan melalui apa yang disajikan di dalam kisah Luqman bagaimana kita berdoa untuk ayah dan ibu kita. Maka sama-sama kita mendoakan semoga ayah dan ibu yang telah kembali kepada Allah, ayah dan ibu kita semuanya, semoga Allah terima seluruh amalnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah isi dan hadirkan untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita. Boleh jadi betapa bahagianya Bapak dan Ibu yang masih memiliki keduanya atau salah satu di antaranya. Sesungguhnya kebaktian kepada mereka adalah merupakan pembuka pintu ridho Allah. Ridho Allah terdapat pada keriduan kedua orang tua kita. Semoga kita diberikan kemudahan untuk terus menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki keduanya atau salah satu di antaranya, berjuanglah terus untuk menjadi putra-putri terbaik bagi mereka.
Sesungguhnya kebaktian dan pengabdian kepada ayah dan ibu adalah merupakan kebahagiaan hakiki bagi kita semuanya. Sebaliknya ketika salah di dalam menyikapi keberadaan mereka, hanya akan menghadirkan sesal yang berkepanjangan tentunya. Makanya sama-sama kita berdoa semoga ayah dan ibu kita yang masih Allah berikan kesempatan di dalam menjalani kehidupan ini, Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk suami atau istri, anak-anak, putra-putri, dan keturunan kita semuanya. Karena kita telah diamanahkan oleh Allah terhadap mereka semua. Boleh jadi sangat terbatas atas apa yang bisa kita lakukan. Namun sesungguhnya kasih sayang Allah yang tanpa batas itu, pertolongan Allah tanpa batas. Maka setiap pagi kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Sebagaimana doa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Allah abadikan doa itu di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim memohon pula kepada Allah, semoga anak dan keturunannya, zuriatnya termasuk kita semuanya, menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Dan bagaimana pula Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak dan keturunan zuriat semuanya. Maka kita pun mengikutinya, semoga kehadiran anak dan keturunan kita semuanya, suami dan istri kita, menghadirkan qurrata a'yun, sejuk pandang mata orang yang berada di seputar kita ketika melihat mereka, dikarenakan keindahan akhlaknya. Kemudian bagaimana pula Nabi Ibrahim mencontohkan memohon agar diberikan anugerah rezeki yang banyak dan baik buat anak dan keturunannya, dan tiada lain tujuan daripada doa itu, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur kepada Allah dengan anugerah rezeki yang baik itu. Maka kita pun berdoa semoga Allah berikan rezeki yang halal, banyak, barokah, luas. Dan semoga dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan anak keturunan kita semuanya, menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi kita berupaya mempraktekkan saling ingat mengingatkan pesan Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Persaudaraan hakiki sejati itu adalah bukan persaudaraan biologis, tetapi adalah persaudaraan spiritualitas sesama orang yang beriman. Maka semoga kita berada dalam forum ini menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, dan terus kita berupaya saling mendoakan antara satu yang lainnya. Khususnya pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan saudara kita, sahabat kita, Bapak Eko Pratomo, dan istri tercinta beliau, Ibu Dian Eko Pratomo, yang telah terkonfirmasi terkena COVID juga, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kemarin kita telah mendoakan saudara-saudara kita lainnya, para peserta juga yang terkena COVID. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah hapus dan lunturkan, gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya. Semoga dengan kesembuhan dan kesehatan yang Allah kembalikan kepadanya, semakin meningkat pula kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, ataupun sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik berupa sakit ataupun ujian kehidupan yang lainnya.
Semoga Allah berikan kesabaran. Semoga Allah angkat sakit dan beban yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini insya Allah kita akan sampai pada bagian akhir dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah Yusuf, surah ke-12. Insya Allah tuntas kita membaca surah Yusuf pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap dan berdoa begitu banyaknya mutiara-mutiara keindahan, pesan-pesan dan hikmah yang Allah hadirkan bagi kita semuanya sepanjang kita menelusuri surah Yusuf ini. Semoga benar-benar Allah berikan kesan yang mendalam bagi kita semuanya. Semoga segala sesuatu yang terdapat di dalamnya menjadi bagian pula sebagai referensi dan pedoman di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan ini sampai nanti kita kembali kepada Allah semoga dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam acara beranda hari ini, semoga Allah berikan kemudahan, keseksamaan bagi kita untuk terus merajut tali silaturahim dan mendengarkan penuturannya sosok yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Sarwono Kusuma Atmaja. Sama-sama kita telah mengikuti bagaimana perjalanan dan kiprah beliau selama ini dalam kecintaannya kepada bangsa dan negara ini. Terutama bagaimana perhatian dan kepedulian beliau terhadap masalah lingkungan. Banyak di antara kita yang belum paham Bapak dan Ibu, menganggap seakan-akan kepedulian kepada hal-hal yang menyangkut masalah lingkungan ini, kebersihan lingkungan, sampah, seakan-akan hanya merupakan kewajiban pada orang-orang tertentu saja. Dan boleh jadi banyak orang yang tidak tertarik untuk membicarakan masalah ini, apalagi melaksanakan total action di dalamnya. Hanya melihat secara fisik semata, seakan-akan sampah adalah sesuatu yang menjijikkan semata. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati sesuatu, apakah berupa sampah ataupun sesuatu yang tidak kita sukai, maka sesungguhnya terdapat amanah bagi setiap diri kita adalah untuk melaksanakan pembersihan lingkungan itu, bagaimana kita bisa memberikan penyikapan yang baik. Dan semoga pula nanti dengan kehadiran beliau, dengan penuturan beliau, dan semoga pula nanti interaksi dengan para peserta ini akan menghadirkan pesan-pesan inspirasi yang baik bagi kita semuanya. Bagaimana sesungguhnya terdapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bukan hanya untuk kita mengurus diri kita pribadi ataupun keluarga, tetapi Allah amanahkan pula sebetulnya alam semesta ini kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan atas kehadiran beliau pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan seluruh harapan, pinta dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya, memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita sepenuh hati membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan mengawalinya dengan ayat ke-107 dari surah ke-12 surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله Afa'aminu an ta'tiyahum ghasyiyatum min azabillah
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 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 على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض
فينظروا كيف كان عاقبة أفل أفلم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ini لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى
افترى ولكن تصديق الذي بين يديه تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم